Assalamualaikum ya ummul mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidah Makkah wa Quraisy. Assalamualaikum ya sayyidah Tahirah. Assalamualaikum ya zawjata sayyidil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum ya awwala man amana billahi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum ya ummul Qasim wa Abdillahi Tahir. Assalamualaikum ya ummul Zainab wa Ruqayyah wa Umma Kulzum wa Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayki ya ummana Zaidah Khadijatul Kubra bint Khuwailid. Assalamu alayki ya sayyidah nisa'il alamin. Assalamu alayki wa ala zawjikal amin Sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin. Assalamu alayki wa alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama Sayyidah Khadijah bi'a'la manazilil wilayah wa khassasaha bi'ainil inayah. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmudatis saniyah Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man faza bil hidayah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian dan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, di rumah ini, bersama-sama kita membaca Ratibul Haddad dan juga kita membaca sekilas manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang mana kebiasaan ini dirutinitaskan oleh para solehin, para ulama, biasanya tanggal 11 di bulan Islam. Tapi kita berdahulu tanggal berapa ini malam ini? Tanggal 8 ya. Dan kita mudah-mudahan berkat membaca manaqib daripada salah satu wanita solehah, bahkan pemimpin semua wanita. Jadi wanita-wanita yang pangkatnya wali-wali besar, sahabat, para wanita sahabiyat, itu semuanya di bawah pimpinan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jikalau dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, di saat disebutkan cerita kaum solehin akan turun rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana yang kita sebutkan adalah wanita pimpinan sholihat dan ibu daripada kaum solehin. Jadi kaum solehin itu ibunya, ibunda kita adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya sehingga dengan rahmat itu kita bahagia, selamat hidup di dunia dan mulia di akhirat. Tak kumpul di surga bersama Sayyidah Khadijah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kanat Khadijah bintu Khuwailid Sayyidah Quraisyah wa kanat labibah hazimah kaisah zata syarafin wa saunin wa afaf wa mali kathirin wa tijaratin wasi'ah wa kanat tulaqab bi Sayyidah Tahirah wa shtuhira talqibuha kadzalika bil kubra.
Sayyidah Khadijah adalah pemimpin para wanita Quraisy. Jadi ibaratnya di Quraisy itu bebinian-bebinian itu ratunya adalah Sayyidah Khadijah. Nah, kalau di Warnasari 2 ini ratunya siapa kira-kira? Ya. Nah, jadi ada ratu. Nah, di kampung Quraisy itu ratunya Sayyidah Khadijah, artinya wanita yang paling disegani. Bila ujar sidin A tukang berataan. Nah, jadi ada, dan itu diakui, baik itu segala-galanya dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Keturunannya mulia, hartanya melimpah, usahanya sukses, parasnya ya indah ya, ibaratnya bunga sebahasa kita. Nah, keturunan baik semuanya, memiliki akal yang cerdas, hati yang bersih ya, sehingga jadi Sayyidah Khadijah ini tidak dikenal wanita yang tidak baik perangai, bahkan selalu baik dengan orang lain. Jadi segala kebaikan itu dimiliki oleh Sayyidah Khadijah sehingga dikenal dengan At-Tahirah, yaitu perempuan suci. Suci perilaku, suci hati, perbuatan, padahal itu di zaman jahiliyah. Di zaman para wanita tidak memiliki akhlak yang baik. Di zaman wanita dijual murah. Di zaman wanita ditindas, yang diperlakukan tidak baik dan mengikuti zaman jahiliyah. Tapi Sayyidah Khadijah tidak terbawa pengaruh lingkungan, sebab wanita yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kada kawa wayah ini zaman ngalih untuk menjaga anak-anak kita, kecuali kita banyak mendoakan. Itu diantara sebab yang kuat. Mun kita ini kada diheraninya lagi sudah ya, an ngalih wayah ini, karena kita ini kada kawa jadi contoh. Kita ini mun memadahi kekanakan ya paling ditawakannya benar ya. Jadi apa salah satu yang terkuat untuk merubah selain kita nasihati, namun nasihat kita kada diherani oleh anak-anak kita, yaitu doa. Di mana Sayyidah Khadijah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat doa, mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah daripada pengaruh lingkungan, bakawan yang tidak baik. Nah, jadi dikenal juga Al-Kubra sebagai wanita yang penuh dengan wibawa. Ya, wibawa itu karismatik yang kuat. Diceritakan bahwasanya suatu hari lewatlah Nabi kita yang dahulu dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Amin. Jadi sebelum jadi Rasul, nama Nabi kita dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang amanah, orang yang jujur. Juga Nabi kita melewati masa remaja hingga dewasa dengan kebaikan dan ketaatan. Tidak pernah mengikuti daripada pergaulan lingkungan jahiliyah. Bahkan Nabi kita tidak mau ikut perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan menyembah patung dan berhala tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga semua orang tua Nabi, abah Nabi, kain Nabi tidak pernah menyembah berhala. Ini pendapat para ulama. Begitulah Nabi kita dipilih daripada orang-orang yang baik semuanya.
Sehingga lewatlah Muhammad Al-Amin di depan rumah Sayyidah Khadijah, yang di saat itu beliau berada di atas loteng. Jadi rumah Sidin itu ganal, bahkan dikatakan hawa sekampungan itu babuan di rumah Sayyidah Khadijah, saking ganalnya. Nah, memang wanita sugih ya. Nah, mudahan kita sugih barataan. Punya kita ada sugih juga anak keturunan nang sugih nang kawa menolakakan kita haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Aku bila adakah artinya jodohnya yang ada berkat doa kita. Jadi rumah Siti Khadijah itu ya ini parat tempat sa'i. Bila yang sudah umroh, tuntung sa'i keluar daripada lawang itu sebelah kanan, beundur sedikit, ada kena keramik itu halus-halus keramiknya. Keramiknya itu halus-halus, beda dengan keramik yang lain ganal-ganal tatakannya. Itu sekitar mungkin lebar panjang lebar mungkin ya 5x5 atau ya. Itu dikatakan di situ bekas rumah Sayyidah Khadijah. Nah, biasanya di situ yang tahu kadang duduk-duduk satu umat di situ. Ya, suci aja di situ banyak yang kada tahu bertabaruk dengan rumah bekas rahmat Allah, keberkahan Allah diturunkan, wahyu Allah bahkan diturunkan di rumah itu. Nah, kemudian beliau itu duduk bersama pendeta. Jadi pendeta itu orang alim dahulu, pendeta Yahudi. Dan pendeta ini ya biasa Sayyidah Khadijah belajar tentang Alkitab, isi-isi kitab Taurat tentang Nabi akhir zaman. Jadi biasa datang pendeta itu Baelang, yang sering itu sepupu Sidin yang bernama Warokoh bin Naufal, sepupu kekawanan sepupu Sidin, orang-orang para ulama yang memang mereka itu orang-orang soleh, yang mereka itu masih beragama tauhid dan mengetahui tentang Nabi akhir zaman. Sering Sayyidah Khadijah mendengar kisah itu, cerita itu, bahwasanya masa saat itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sudah ada di kota Mekah. Maka pendeta tadi kasyaf melihat dan berkata, wahai Khadijah, telah lewat di depan pintu rumahmu rajulun mas'ud, telah lewat seorang pemuda yang beruntung, pemuda yang beruntung. Nah, bagus pemuda beruntung itu. Jadi kawa orang tuh dikasyaf, ini kena tuh hanya beruntung, ini tuh hanya kena buntung. Nah, lain yang kawa dari harus tuh dilihat sudah kelakuan tuh ada, dan itu orang wali kadang tahu anak ikam ini kena tuh hanya beruntung. Nah, cuman kita nang lain wali ini jangan pernah harus menebak-nebak, kada boleh ya. Ya kita ini sangka baik aja, doakan mudahan anakku beruntung meskipun kelakuannya macal, doakan beruntung ya. Dikisahkan ada anak nakal di Mekah itu, setiap kali nakal sama ibunya didoakan, imam besar, imam besar. Nah, jadi kadang anak ini datang ke rumah membawa pasir, mahambur-hambur pasir, sama kuitannya, imam besar. Kada disariki, kada dimamai, apalagi dipukul, kada didoakan. Semakin anak nakal semakin didoakan, disebut-sebut imam besar. Sekalinya jadi imam besar Masjidil Haram. Nah, ya. Nah, jadi ketahuan. Dan ini dikatakan pemuda beruntung lewat di depan rumah engkau.
Lantas Sayyidah Khadijah memerintahkan pembantunya agar memanggilnya. Hingga sampailah Muhammad Al-Amin di rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah berkata, "Wahai Tuan Pendeta, inikah pemuda yang Anda maksud? Diakah?" Nah, langsung di hadapan. Lantas segera pendeta itu mendekati dan berkata, "Hai pemuda, ikshif li an dhahrik, bukalah kerah bajumu." Fara'al habru khataman nubuwah, maka pendeta itu melihat tampak jelas tanda khataman nubuwah, yaitu tanda kenabian. Langsung pendeta itu takjub dan mencium dahi Nabi kita Muhammad Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara tanda Nabi itu di belakang sini, nah di belikat ini ada stempel kenabian. Tulisan itu yang di dinding pintu lawang itu, Allah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu bila dipandang-pandang bagus itu ya, termasuk tulisan keberkahan. Itu bahari beandak tulisan itu di pundak Nabi kita sini ya, itu khatamun nubuwah. Itu bila jadi nabi harus ada tulisan kayak itu. Nah, itu disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, ciri kenabian, dan itu ada pada Muhammad Al-Amin. Langsung dicium dahinya oleh pendeta tadi. Artinya inilah nabi yang bakal jadi nabi kada lawas lagi. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah berkata, "Tuan Pendeta, benarkah dia orang yang dicari kaum Yahudi dan mereka akan membunuhnya?" Ya, begitulah Nabi kita nanti akan dimusuhi oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu sampai sekarang benci dengan agama Islam. Bahkan jangankan umat Islam, Nabi kita aja mendapatnya orang Yahudi dibunuhnya tuh bang. Nah, tapi orang Yahudi ketika Nabi kita hijrah di Madinah, mereka beberapa kali hendak membunuh Nabi. Sempat Nabi itu datang ke kampung Yahudi. Jadi Yahudi kita rapat, ya Muhammad rapat masalah kampung kita ini. Setelah itu Nabi kita kembali keluar dari ruangan. Sahabat ini bingung. Lalu sahabat ini bulikan juga. Ya Rasulullah, kenapa bulik? Aku dikhabarkan oleh malaikat Jibril, orang Yahudi akan menyerang kita dan membunuh kita. Mengkhianati kita, bilang rapat ternyata hendak dibunuh, ditangkap. Nabi pun pulang langsung ke kampung ya, ke Madinah, mengumpulkan pasukan menyerang kampung Yahudi itu. Nah, makanya sudah jelas orang Yahudi itu sampai sekarang mereka selalu menjadi musuh umat Islam. Makanya kabar di Palestina itu ya itu sudah memang kayak itu sifat Israel itu, Yahudi itu benci sekali dengan umat Islam. Jadi biasa mereka membunuh kekanakan tuh kada ada rasa kasihan, kada ada rasa kemanusiaan. Bahkan orang yang kada Islam di Eropa, di mana-mana mereka protes, membela sungkawa, tidak senang dengan perlakuan Israel. Mereka punya hati, mereka punya rasa. Ini mereka bukan masalah agama, ini kemanusiaan. Tapi Israel Yahudi tidak punya rasa itu. Kenapa? Dikisahkan ini, Nabi Muhammadnya dibunuh Tuhannya aja kayak kawan. Apalagi kita umatnya ini. Nah, jadi itu sifat yang paling buruk oleh itu bangsa Yahudi. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita di Palestina dan Allah hancurkan Yahudi, ya, Israel. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kata pendeta tadi, wa haqqul kalim inna hadza syab yakunu lahu nabaun azim. Demi kebenaran Nabi Musa, sungguh pemuda ini kelak menjadi orang yang besar.
Fatuba liman lahu zaujah fa innaha tahuz syarafat dunya wal akhirah. Maka beruntunglah wanita yang bersanding jadi istrinya, sungguh dia akan meraih segala kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kata pendeta, nah Khadijah nanti yang jadi istrinya wanita yang paling beruntung. Fata'ajjabat Sayyidah Khadijah min qaulil habar. Kagumlah Sayyidah Khadijah dengan berita pendeta itu. Ia pun melihat wajah pemuda itu, maka tampaklah laksana bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini awal daripada kisah ya. Sayyidah Khadijah itu mendapatkan kemuliaan bisa menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang awalnya ketujuh mencari-cari berita siapa gerang seorang pemuda yang hebat, yang mulia. Aku hendak lalu bertakun-takun, berkesah-kesah. Nah, dan berusaha seperti itu. Maka pendeta itu juga berkata, kelak akan bersanding bersamanya wanita Quraisy dan ia akan selalu bahagia hidup bersamanya. Wanita itu akan menjadi pemimpin segala wanita, ya, sambil pendeta menunjuk jarinya ke arah Sayyidah Khadijah. Nah, ini engkau nanti. Jadi sudah dikabarkan Sayyidah Khadijah itu bakal jadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian suatu saat Sayyidah Khadijah itu pernah curhat bahasanya dengan sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Nawfal. Saya ingin menikah, ujarnya, tapi kata tahu kayak apa? Aku nih hendak lawan Muhammad Al-Amin itu. Ya apa caranya lah? Adakah jodoh kayak itu nah? Jadi Pak sepupunya ini meyakinkan. Nah kata sepupunya, saya punya azimat. Ya, punya azimat yang mana dari kitab Nabi Isa, bahwasanya aku tuliskan, letakkan kertas itu di bawah bantalmu, jadi lantas engkau tidur dan lihat mimpimu, ya. Nah ini kayak bacaan gitu, bacaan ketika hendak guring. Nah, makanya hendak guring itu biasanya hendak guring itu ada bagaimana adab hendak guring supaya dapat kebaikan. Di antaranya guring itu baudu. Orang yang guring baudu maka malaikat itu berada di bajunya dan malaikat itu menjaganya dan mendoakannya, ya Allah ampuni dosanya ya hingga dia bangun. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia dapat pahala wudhu. Jadi sejam 2 jam sampai berapa jam dia tidur ditulis pahala ibadah berwudhu atau bersuci, karena wudhu itu ibadah, wudhu itu sunnah, sunnah itu ibadah, pahala. Ya. Baterainya habis. Jadi seandainya juga ya suami istri tergantung, maka batal wudhunya, cuman pahalanya kada batal. Pahalanya terus mengalir dengan syarat sudah berwudhu sebelum guring. Yang kedua ya sunnah mengibas lastilam. Ya. Ya Nabi kita bila hendak guring, ambillah tapih kibas lastilam itu sebanyak 3 kali. Nah, yang ketiga sunnah mematikan api. Kalau ada api ya masih dinyala kompor, dicek-cek dahulu. Apabila masih ada yang dijarah atau dimatikan. Karena dikabarkan suatu hari di Madinah pernah kebakaran. Satu rumah ya Rasulullah, rumah itu kebakaran. Nah kata Nabi kita, bila kalian guring matikanlah lampu-lampu kalian.
Nah, di sini perintah itu menjadikan sunnah. Nah, kita ini ada lagi lampu-lampu itu dengan listrik. Jadi artinya menunjukkan listrik ini juga termasuk lampu sunnah dimatikan lampu itu. Lampu rumah itu bila guring dimatikan, sisakan yang di luar. Dan juga maksudnya juga bisa lampu-lampu di api-api di dapur diperiksa. Mungkin banyak kebakaran ketika guring kada ingat mematii ya listrik ataupun kompor dan lain-lain. Kemudian juga adab sebelum guring, menghadap guring itu sebelah kanan. Ya, ada mic dalam tuh di meja tuh, mic halus. Menghadap sebelah kanan dan ini bersandar sebelah kanan dan menghadap kiblat. Ya, jadi menghadap kiblat itu cari kiapa sekiranya tilam itu bila guring sebelah kanan nih dadanya arah kiblat. Di meja itu ada. Di lemari kan. Mengarah kiblat. Nah, jadi itu diatur ranjangnya. Di dalam sini, dalam sini. Tapi bila kadakawa sekurang ke adalah bersandar sebelah kanan. Nomor itu di paling bawah. Lain, paling atas. Biar itu. Nah, kemudian jadi mengarah kiblat ya, mengarah kiblat dan bersandar sebelah kanan seperti ini. Dan itu sunnah. Jadi ada dua itu sunnah Nabi Muhammad yaitu sebelah kanan. Adapun bertelentang itu sunnah juga para nabi. Nabi dulu guringnya bertelentang seperti ini ya. Dan mereka melihat langit ya, itu tafakur daripada ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian sebelah kiri itu tidak sunnah, boleh. Ke atas boleh, tidak sunnah, cuman itu kalau tafakur pahala. Dan yang tidak boleh adalah beti harap. Guring beti harap tuh kada boleh, itu makruh, guringnya syaitan. Ya. Kemudian sebelum itu membaca doa-doa. Doa yang pertama yang paling handap, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut, itu paling handap, sekurang-kurangnya itu. Ya, kemudian beberapa riwayat disunahkan membaca Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bila membaca itu ya akan diberikan keamanan. Allah berikan amanan, keselamatan, dijauhkan dari pencurian dan kebakaran. Jadi kemudian Bismillah baca ya, Alhamdulillah sekalian. Al-Fatihah. Setelah itu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Dalam riwayat ya, siapa yang baca ayat kursi ya, Iza awaita ila firashik faqra ayatul kursi la yazala alaika minallah hafid ya wala yaqrubannaka syaitan hatta tusbih. Bila engkau hendak guring, kata Nabi kita, baca ayat kursi, maka Allah akan menjaga kita. Dan syaitan tidak wani mendekat sampai kita terbangun atau waktu pagi. Riwayat Imam Bukhari. Jadi ayat kursi ini diceritakan sahabat Abu Hurairah di waktu malam menjaga gandum zakat. Datang orang tua mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah. Pak tua, kenapa mencuri?
wahai pemuda, maafkan saya ini banyak anak, nggak punya uang, miskin, bolehlah minta sekarung. Oh ya, silahkan. Dilaporkan kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, tadi malam ada pencuri. Kata Nabi kita, dia bohong. Kalau dia mengatakan orang fakir, nanti malam dia akan kembali. Malam kedua datang lagi, menyuntan lagi, ditangkap lagi. Kepada lagi, saya ini orang tua, banyak anak, fakir, bolehlah saya minta sekarung. Kasihan Abu Hurairah, dilapas lagi. Ya, dilapas. Kemudian dilaporkan lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada pencuri lagi. Dia pendusta, kata Nabi kita. Nanti dia akan kembali. Malam ketiga datang lagi, dia mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Nah, ini kada kawal lagi. Pian kami lapas, kami tangkap. Karena sudah 3 malam. Dan pian nih pendusta kayaknya ini. Ya, bukan orang yang miskin. Katanya benar. Saya adalah syaitan. Ya, menyerupai orang tua. Katanya lepaskan saya. Saya akan ajarkan ya doa. Bacalah doa ini sebelum tidur, yaitu ayat kursi. Maka kami tidak akan bisa mendekati, mengganggu siapapun di rumah itu, di tempat itu ketika dibaca ayat kursi. Maka dilepaslah karena itu doa ya, berkat syaitan mengasih doa amaliyah itu sebagai jaminan untuk dilepaskan. Maka dikhabarkan kepada Nabi, kata Nabi kita, dia pendusta yaitu syaitan, dan nasihatnya bujur, yaitu membaca ayat kursi. Jadi dikatakan ayat kursi ini empat yang harus kita jaga. Yang pertama ketika hendak guring. Yang kedua setelah sholat. Kata Nabi kita, yang baca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Bila dibaca ayat kursi setelah sholat. Nah, yang ketiga adalah membaca kursi ketika keluar rumah. Jadi keluar rumah itu kemana perjalanan, apalagi perjalanan jauh ya, mudik dan lain-lain, bacalah ayat kursi, itu akan menjadi perlindungan kita di perjalanan. Yang keempat, bacalah ayat kursi ketika masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Maka rumah itu Allah akan berkahi. Allah akan selamatkan daripada segala bala dan musibah. Ini 4 ini baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dinamakan Sayyidul Ayat fil Quran. Pemimpin ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Itu pemimpinnya. Ya, pemimpinnya itu. Kemudian setelah itu baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Tiupkan ke tangan, sapukan ke tubuh. Kemudian baca Al-Falaq 3 kali. Tiupkan ke tangan, sapukan ke tubuh. Ya. Yang halus. Kemudian baca An-Nas 3 kali, sapukan ke tubuh ya. Sapukan ke tubuh. Baca AC kah? Anu apa? Mati. Nah, kipas nih banyak. Cabut. Cabut ya toh. Mati lampu luar. Ya, toh. Lampu nih mati. Kemudian jadi 3 kali itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan ke tubuh ya. Itu juga perlindungan. Kemudian terakhir baca tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu dibaca
tiga. Nah, itu tiga. Itu fungsinya tasbih itu dikatakan Sayyidah Fatimah, ya, putri Nabi, pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayahanda kami, saya ini merasa lelah di rumah ini. Ada urusan anak, ya, juga bersih-bersih, mengadon gandum, ya, memasak dan lain-lain. Maka bolehkah saya minta pembantu untuk membantu saya di rumah sebagai, ya, meringankan pekerjaan ibu rumah tangga. Kata Nabi kita, kada usah wahai Fatimah. Bila engkau ada pembantu nanti mengurangi pahala engkau. Karena pahala memasak itu besar, pahala bata tapas itu besar. Ya, mengurangi pahala nanti. Jangan, ya. Karena di rumah itu ketika engkau semakin lelah khidmat dengan anak, dengan suami, itu akan menjadikan pahala yang besar. Kata Nabi kita tidak mengizinkan pembantu. Kata Nabi kita, hendaknya engkau baca tasbih ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum guring. Maka engkau bangun dalam keadaan sehat, kuat, ya. Tidak perlu lagi pembantu. Nah, ini amaliyahnya. Nabi langsung yang memberikan amaliyah, mudah-mudahan kita kawan mengamalkan, ya. Amaliyah itu jadi yang pertama adalah berwudu, yang kedua, ya, menghadap kiblat dan sebelah kanan, ya, kalau bisa. Kemudian membaca bismillah 21 kali, langsung Al-Fatihah, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan 3 kali, kemudian tasbih itu. Sisanya silahkan istighfar atau sholawat sampai teguring. Nah, itu silahkan, bagus, ya. Guring sambil dalam keadaan zikir itu bagus. Nah, itu termasuk guring yang banyak mendapatkan pahala meskipun dia guring. Karena dikatakan kalau kita guring ini selama 8 jam setiap hari, malam tuh 8 jam, belum lagi siang malam lah 8 jam. Maka ketika umur kita 60 tahun, ya, 24 jam dibagi 8 itu 3. 60 tahun dibagi 3 itu 20 tahun. Maka guring kita, kata Imam Ghazali, sebanyak 20 tahun. Kita ini 60 tahun, guringnya tuh 20 tahun itu kalau tidak ada pahala, rugi kita. Ya, rugi. Sia-sia. Kita buang umur kita. Makanya Sayyidah Khadijah ini, ya, beliau diberikan sebuah doa dibaca ketika hendak guring. Yang mana doa itu akan menjadikan beliau bisa bermimpi. Ternyata bujur. Beliau melihat sosok seorang yang memiliki wajah yang begitu indah, putih berseri-seri, ya, bercahaya. Kemudian naik di atas kuda keluar dari rumah Abu Thalib, pemuda itu. Dan dia pun masuk ke rumah Sayyidah Khadijah, ya, di pangkuannya dan duduk di sisinya. Jadi langsung pemuda tampan itu keluar dari rumah Abu Thalib. Kemudian masuk ke rumah Sayyidah Khadijah, duduk di sampingnya. Kemudian terbangunlah dari mimpi indahnya, ia pun bergegas ke rumah Waraqah, ya. Kata Waraqah, benarlah mimpimu itu, dialah yang kau lihat adalah pemimpin para rasul, penutup para nabi, pemimpin umat manusia seluruh alam. Maka tidak lama, ya, dengan mimpi itu Allah tidak lama setelah itu terjadilah pernikahan antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini juga dengan doa-doa itu bisa Allah berikan mimpi yang indah. Dan mimpi itu dikatakan, mimpi itu kalau indah itu sunnah diceritakan. Kalau bagus, pakai sah bagus. Nah, aku tadi mimpi misalnya apakah. Nah, bila kada bagus, sunnah jangan dikesahkan. Aku tadi mimpi ikut bidawang, atau bidawang lah, ya.
adalah bidawang wah ini. Jadi itu diamkan aja, kada usah berkesah-kesah mimpi kada bagus itu. Kenapa? Mimpi itu menyenangkan bila baik dan tidak mudarat bila buruk. Mimpi itu kalau baik menyenangkan dan ada kabar baik ataupun ada tafsir mimpi yang baik. Tapi bila buruk tidak mudarat. Jadi kada usah dipikirkan. Ya, bila buruk tuh kada usah dipikirkan, kada usah dikesahkan, kada usah dipikirkan karena keburukan lewat mimpi tidaklah sah terjadi. Ya. Itu sekedar mimpi saja. Makanya bila mimpi buruk sunnah kita itu meniup sebelah kiri berta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, beludah sebelah kiri dan berpindah tempat guring bila mimpi buruk. Ya, itu mimpi buruk biasanya guring kurang adab atau tidak ada adab. Kalau guring beradab biasanya mimpi baik atau kada mimpi cuman guring itu nyaman dan dalam ibadah, ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu diawali beliau tanda beliau itu mendapatkan kemuliaan menjadi istri Nabi kita Muhammad diantaranya lewat mimpi. Dalam riwayat bulan purnama jatuh ke pangkuan Sayyidah Khadijah. Yaitu adalah isyarat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bakal menjadi suami Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita semua dapat kemuliaan membaca manakib ini, mudah-mudahan segala yang kita niatkan, yang kita hajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hina takarramatil asma'u bidzikri akhbariha wa sima'i fadailiha hasuna minna naqtima dzalika bidu'a wa narfu aidi faqrina mutawajjihina ila Allahi rabbina ghazilin mukhlisin ghailin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya rabbana wa'udzu birrahmati ilaina wa akhli ahwalana waghfir dzambana wa'fu ya rabbi in akhtana wa'afina washfi shifaan ajilan mardana waqdi dainana wa hajatina waqdi dainana wa hajatina waqdi dainana wa hajatina wasahil umurana waqshif kurbana wa farid hammana wa ghammana wansurna ala man adana ya rabbi wasin khatmana indal mamati wa adkhilna bidarikal firdausi ya rajwana ya rabbi bil mustafa wal kubra wastajib bi fadlika du'ana ya rabbi bil mustafa wal kubra wastajib bi fadlika du'ana ya rabbi bil mustafa wal kubra wastajib bi fadlika du'ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasid Firlana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami ya rabbi bil ghufra balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum.